Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama kembali dari rumah dengan mata pelajaran tema 4, subtema 1 dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik dengan benar. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Mari kita mulai. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Apa contohnya? Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. PLTA dapat menghasilkan listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus. Aliran air memiliki fungsi sebagai penggerak turbin. Gerakan turbin diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Nah, perhatikan gambar skema kerja pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Apa saja skema kerjanya? Yang pertama adalah aliran air waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Hal ini terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kemudian skema yang kedua adalah gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Skema yang ketiga, terjadinya perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui transmisi listrik. Nah, semakin cepat aliran air, maka semakin cepat putaran turbin dan semakin besar aliran listrik yang dihasilkan. Berikut ini adalah gambar skema penyaluran energi listrik pembangkit listrik tenaga air. Perhatikan gambarnya terdiri dari 6 skema. Skema 1 adalah
Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, nomor 2. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat dengan SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Nah, perhatikan gambar nomor 2 itu adalah menara yang biasa ada di lapangan atau di tengah sawah. Selanjutnya, skema nomor 3, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Jadi transformator yang pertama fungsinya untuk menaikkan tegangan. Selanjutnya skema yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Mengapa? Karena pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Nah, selanjutnya adalah skema yang kelima. Setelah alirkan ke pabrik, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Dan yang terakhir, skema yang keenam adalah energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Nah, itu dia keenam skema penyaluran energi listrik pembangkit listrik tenaga air. Nah, tahukah kalian bahwa peristiwa alam juga dapat menyebabkan terganggunya proses penyaluran listrik? Nah, antara lain apa saja yang menyebabkan terganggunya proses penyaluran listrik? Yang pertama adalah sambaran petir. Kemudian yang kedua adalah gempa bumi dan yang ketiga adalah badai. Nah, ketiga peristiwa alam ini dapat menyebabkan proses penyaluran listrik terganggu. Mengapa demikian? Karena mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan dengan penyaluran listrik. Nah, itu anak-anak, pembelajaran tentang proses penyaluran energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya Bapak akan memberikan kuis untuk kalian. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan energi listrik? Dapat kalian cari di video di awal ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah perubahan energi yang terjadi saat air menggerakkan turbin? Kalian cari di skema kerja PLTA. Yang ketiga, apa kepanjangan dari SUTET? Nah, jawaban ini ada di skema penyaluran energi listrik PLTA. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan transformator? Nah, nomor 4 juga sama, ada di skema penyaluran energi listrik PLTA. Nah, keempat soal tersebut kalian kerjakan. Tulis di buku kalian, kemudian foto hasil jawaban dan kirim ke Google Classroom. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kita semua. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share di Timur Andi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.